Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan Belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Halo anak-anak, selamat jumpa kembali. Salam sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Kemarsudirenian, pertemuan yang ketiga untuk kelas 3 SD. Dengan materi pembelajaran Persaudaraan itu Indah. Masih bersama dengan Stefanus Jemati. Nah, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai untuk hari ini adalah setelah mempelajari teladan Santo Fransiskus Assisi, diharapkan saya dapat 1. Menyebutkan contoh sikap cinta terhadap sesama dan lingkungan. 2. Mendengarkan cerita persaudaraan Santo Fransiskus Assisi. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat memelihara, membersihkan, dan menjaga lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, marilah kita ambil sikap doa yang baik. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah yang mengasihi kami tanpa batas. Melalui sikap hidup Santo Fransiskus Assisi, ajarlah kami meneladan kasih-Mu untuk saling mengasihi dan hidup bersaudara dengan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Pak Guru akan mengawali pembelajaran ini dengan sebuah lagu, yaitu Mars Berbela Rasa, karya Romo Alusius Susilo Wijoyo. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanah sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa. Berbela rasa pada yang lemah kecil, berbela rasa pada miskin tersingkir, berbela rasa pada yang sakit cacat, sesama sukacita, Bapa pun sukacita. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanah sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa. Aksi nyata berbela rasa. Begini anak-anak ya lagunya ya. Semoga nanti anak-anak bisa menirukan lagu yang baru saja dinyanyikan oleh Pak Guru. Nah anak-anak, Pak Guru akan membacakan kutipan dari kitab suci
maaf Pak Guru mengambil kitab suci dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 42. Seseorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Bacaan yang baru saja kita dengar tadi adalah contoh tentang belas kasih. Pada saat Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh orang kusta, maka tindakan Yesus itu sangat mengejutkan si penderita kusta. Nah, mengapa anak-anak? Karena orang kusta itu merasa dirinya sebagai orang terbuang dari keluarga dan kehidupan masyarakat. Dia ini orang yang tersingkir dan menjadi sampah masyarakat. Penyakit kusta itu mudah sekali penularannya, anak-anak. Jangan-jangan nanti Yesus tertular kusta. Namun ternyata bukan Yesus terinfeksi sakit kusta, melainkan orang kusta itu yang terinfeksi oleh kemurnian Yesus dan akhirnya mereka menjadi sembuh. Peristiwa dalam Injil tersebut menggambarkan bela rasa dan belas kasih yang tak terhingga yang mengalir keluar dari Yesus dengan menyentuh orang yang menderita kusta tersebut. Dan ternyata sekejap sakit kusta, penyakit kusta itu hilang. Luar biasa anak-anak. Peristiwa perjumpaan dengan orang kusta terulang kembali dalam kehidupan Santo Fransiskus Assisi yang hidup pada tahun 1181 sampai dengan 1226. Perjumpaan Fransiskus Assisi dengan orang kusta ini merupakan sejarah dari awal pertobatannya. Sekali lagi, sejarah dari awal pertobatannya. Peristiwa itu merupakan awal karyanya sebagai seorang pendoa. Tapi saat itu, ia masih hidup di tengah keluarga yang kaya, bukan orang miskin. Nah, sejarah Fransiskus Assisi bertemu dengan orang kusta. Fransiskus adalah anak laki-laki dari pasangan Bapak Pietro Bernardon dan Ibu Donna Picca. Orang tua Fransiskus itu pedagang kain di kota Assisi yang terkenal sangat kaya. Pada suatu hari, ketika Fransiskus menunggang kuda di lembah yang memanjang di bawah kota Assisi, dia berjumpa dengan seorang kusta. Dan hal ini merupakan perjumpaan yang mendadak. Dan bagi Fransiskus, hal ini sangat mengerikan, menjijikkan, dan memuakkan bagi Fransiskus. Mengapa? Karena Fransiskus itu sangat sensitif dalam hal penciuman akan berbagai bebauan dan aroma. Apalagi bau amis yang keluar dari luka tubuh si kusta.
Maka Fransiskus saat itu segera memacu kudanya cepat-cepat untuk meninggalkan si kusta. Tetapi hati nuraninya yang baru dicerahkan lewat doa-doanya, karena dia ada seorang pendoa, mengingatkan hati Fransiskus dan menantang dirinya. Fransiskus ingat bahwa untuk menjadi seorang kesatria yang melayani Tuhan harus mampu mengalahkan ego pada dirinya sendiri. Maka berbaliklah Fransiskus ke orang kusta tersebut yang sedang mengulurkan tangannya meminta sedekah. Apa yang diperbuat Fransiskus kepada si kusta itu, anak-anak? Fransiskus turun dari kudanya dan memberikan uang yang ada padanya kepada orang kusta tersebut. Lalu Fransiskus memeluk dan mencium si kusta itu. Apa yang terjadi setelah itu, anak-anak? Setelah Fransiskus mencium orang kusta, Fransiskus kembali menunggang kudanya lagi dan melihat berkeliling. Nah, walaupun lembah tersebut terbuka luas sejauh mata memandang, orang kusta tadi yang baru saja dipeluk dan diciumnya tidak kelihatan. Orang kusta tidak berada dalam satu tempat di situ lagi, karena dalam artian tertentu kusta ada di mana-mana. Di tengah jalanan, Fransiskus merangkul 3 orang kusta. Tiga orang kusta dalam diri Fransiskus. Orang kusta pertama adalah si kusta yang dijumpainya secara fisik di lembah itu, yang telah membuatnya sangat merasa muak dan jijik. Dan orang kusta yang kedua adalah yang ada dalam sisi kegelapan, tindakan atau perbuatan dosa dari kepribadiannya Fransiskus sendiri. Anak-anak, Fransiskus adalah anak muda dari keluarga kaya raya yang menyenangi kenikmatan dunia. Tidak akan merasa nyaman bila ia harus menghadapi orang lain yang berpenampilan buruk, wajahnya jelek, berbau amis, dan cacat fisik lagi. Dan untuk pertama kalinya Fransiskus menghadapi kenyataan yang selama ini ditakutinya. Namun, ia berani melawan itu semua. Dan reaksi Fransiskus saat itu adalah merangkul dan mencium orang kusta, yaitu kedosaannya sendiri. Hari ini merupakan pengalaman mistik Fransiskus yang akhirnya mengantar Fransiskus ketika berada dalam gereja San Damiano. Di sana, di gereja San Damiano, Fransiskus mendengar suara dengan jelas. Fransiskus, perbaikilah, bangunlah kembali gerejaku yang telah rusak. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita setelah mendengar cerita Fransiskus? Bahwa pengalaman Fransiskus berjumpa dengan orang kusta yang dianggapnya sampah masyarakat merupakan teladan dan tantangan bagi kita untuk berani menanggalkan,
melepaskan kekustaan. Sekali lagi, kekustaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Apa saja penyakit kusta yang melekat dalam diri kita? Yaitu sikap sombong, dengki, iri, benci, egois, hanya mau menang sendiri, memikirkan dirinya sendiri, sikap kikir dan pelit, tidak peduli dengan orang lain yang menderita. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kadang kita berprasangka buruk kepada orang lain dan sebagainya. Anak-anak, seperti dalam judul yang kita bahas hari ini, yaitu persaudaraan itu indah. Nah, anak-anak, kalau kita berani meninggalkan sifat jelek kita dalam hidup bersama dengan orang lain, maka kita akan merasakan kelegaan dan terasa kita hidup dalam persaudaraan yang serba indah. Seperti Fransiskus Assisi yang telah memberikan teladan bagi kita akan awal pertobatannya, yaitu ketika Fransiskus merasa muak dan jijik dengan orang kusta, tapi dia justru bertemu dengan orang kusta. Dia berani menciumnya, dan saat itu terjadilah perubahan yang tadinya terasa memuakkan, menjijikkan, berubah menjadi sebuah kemanisan jiwa dan badan. Karena semua orang itu dianggap saudara. Kita semua ini merupakan sesama ciptaan Tuhan. Nah, untuk sekarang Pak sudah sampai pada peneguhan atau kesimpulan materi. Anak-anak, bahwa cinta kasih kepada sesama berarti kita tidak boleh membeda-bedakan. Rasa cinta dapat diwujudkan dalam perkataan yang sopan, perilaku atau tindakan yang baik. Misalnya, menolong orang yang kesusahan, menengok dan menghibur teman yang sedang sakit, dan rela memberikan kelebihan yang dimiliki untuk orang yang kekurangan. Dan masih banyak lagi perbuatan yang dapat kita lakukan demi mewujudkan rasa cinta kita kepada sesama. Maka, mari kita siap untuk berani memperhatikan dan peduli kepada orang lain, sehingga akan membuat hidup kita ini dalam sebuah persaudaraan yang indah. Amin. Anak-anak, marilah kita ambil sikap doa. Kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena kami telah belajar tentang teladan hidup Fransiskus Assisi yang bersedia membantu sesama dengan ikhlas. Terlebih membantu orang-orang yang benar-benar memerlukan pertolongan. Ajari kami ya Tuhan, agar kami memiliki hati yang rela menolong siapa saja yang memerlukan pertolongan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk dapat berbagi kasih persaudaraan dengan kami. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, demikian anak-anak perjumpaan kita hari ini. Pak Guru mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian anak-anak. Pak Guru berpesan, ingat selalu S4, yaitu selalu semangat setiap saat.
Dadah. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.